dan saudara semuanya di kampung masing-masing. Eh, Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Ja'alanallah minal aidin wal faizin. Minta maaf lahir dan batin untuk semua jamaah Khadijatul Kubro keberangkatan 11 April insya Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita bisa mengambil ibrah hikmah sehingga mampu meramadankan bulan-bulan yang lainnya. Karena kita semua ini kan hamba Allah ya, bukan hamba Ramadan. Baik, sambil menunggu yang lain kita mau tegur sapa dulu nih yang sudah hadir di sini. Ibu atau kakak Almanaira? Kakak ya? Boleh open kamera? Sudah dipersilakan open kamera jika berkenan agar kita saling mengenal. Bapak atau Abang Vio? Mas Muhammad Nur, Mas Caca. Boleh dibuka kameranya ya? Karena kalau nggak buka kamera kayak stand up comedy nih saya nih. Biar kenal satu sama lain. Bismillah, Bismillah. Pak Kanda, Bu Mbak Dewi Lestari, mana? Mau ngelihat wajah gantengnya? Wah, lagi di mobil nih Pak Kanda nih, Masya Allah. Nanggung banget tadi belum nyampe. Belum nyampe, tanggung ya. Lanjut, lanjut Pak. Lagi di mana Maaf, ini? Ustaz. Hah? Lagi di mana? Lagi di jalan ini, perjalanan. Ke ini, ke Jakarta. Belum, masih di suun-suun ke family masih di Kuningan di daerah ini. Oh, Kuningan. Mudik ya, mudik. Masya Allah. Saya mampir dulu Lanjut. nih, Hah? mampir dulu ke ini area area lah. Oh, siap, siap. Ikut ini Baik. dulu. Ya, Abang Vio, apa kabar Abang Vio? Hadir, hadir Pak. Assalamualaikum. Di mana nih Bang? Di rumah lah Pak. Tinggal di mana Bang? Priuk, Oh, di Semper. Jakarta Utara. Di dekat Islamic Center. Iya. Oh, Iya. Masya Allah. Kemarin saya ke belakang itu tuh, Kampung Baru. Oh, ngapain Pak? Ada majelis yang biasa taklim di sana, tempat taklim. Ya. Masya Allah. Baik, makasih Bang Vio. Mbak Dewi Lestari. Masya Allah, di mana nih posisi? Ya, lagi di rumah, Pak Ustadz. Ini orang Jakut juga nih. Marunda ya? Jakut, ya Jakut merepet Marunda. Jakut ujung. Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Mas Caca di mana posisi? Masih sepedaan di tengah-tengah sawah? Halo, Mas Caca, ada? Pak Hermawan hadir? Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir Pak Ustadz. Mana nih wajah gantengnya nih? Ambil beres-beres ya Pak Ustadz. Oh gitu. Masya Allah. Baik, ini Kak Almanaira atau Ibu? Kebetulan anak itu Pak Ustadz. Ikut Oh, ya. dia Kakak ya, gitu. Pak Ade? Adik-adik. Ade. Oke. Bantuin ayahnya nih kayaknya beres-beres nih. Ibu Yohan ya? Ibu Yohan juga lagi beres-beres kah? Apa beda rumah? Ibu Zelika Ustadz. Ibu Zelika. Baik, baik. Ibu Zelika di mana ya kemarin lupa saya. Ibu Zelika di Bandung. Oh, Bandung. Ya, Teh Zelika. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf, izin off Waalaikumsalam. kan Pak Ustadz. Iya. Sekeluarga ya, Teh? Insya Allah keluarga kecil, Mas, Pak Ustadz sama sama suami, anak dan mama. Insya Allah, Iya. insya Allah. Izin off Lah, cam ya Pak Ustadz. siap. Ini lagi lagi pilek. Gimana? Oke, oke.
Oke, baik. Mas Caca masih sibuk kah atau masih ngegoes kayaknya nih? Ya nih Mas Caca Sambil nih. goes tuh Ustadz. Oke, siapa lagi? Ibu Casmina, ini ibu saya. Saya belum Lagi di la... kenal Ustadz. Nah, ya. Ketemunya udah sering ya. Kalau perpulangan keberangkatan tuh. Lagi di Palembang, Ibu. Oh, Iya lagi di Palembang. Besok pulang pagi Oh, insya Allah. besok. Iya, iya. Insya Allah, insya Allah. lancar Bu, Sehat-sehat sehat-sehat dulu. ya Ibu. Ya amin. Amin. Terus ada eh Daeng Muhammad Fikri. Iya, Deng. Eh, Pak Fikri ya. Iya, iya, betul, Deng. Masya Allah. Di mana tinggalnya, Pak? Di Makassar nih, Deng. Makassar, Deng. Makassar, anggota Ji. Iya, Deng, iya, Deng. Agak kere, Pak. Baji-baji, Deng. Baji-baji semua. Alhamdulillah. Pak Suyono, Assalamualaikum Pak sehat. Ustaz. Alhamdulillah. Di mana nih posisi? Rumah Pak Ustaz. Di Bojong ya? Ya, di Bekasi. Pak Benar. Masya Allah. Masya Allah. Ini siapa yang belum hadir? Pak Suyono dan keluarga ya? Bu Ya Pak Betsy. Wiono dan keluarga Iya. Ustadz. Sama siapa lagi ya? Eh, saya sambil ngafalin jamaah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 11. Pak Suyono dan keluarga 5 ya? Empat, empat atau 4. empat. Kalau Kak Zelika kan keluarga juga. Oh iya, iya. Jadi Berarti 13. Terus Pak Suyono, Bu Betsy 17. Sisa. Istri juga saya Pak Ustadz, Oh wakilnya. iya. Ustadz. Oke. Berarti 17, 18, 19 ya. Pak Hermawan ada 2 ya anaknya ya? Anak ikut 3 Pak Ustadz. ya. Oh iya, oke lengkap kalau gitu. Tinggal Bu Betsy dan dan Pak Suyono. Ini Ibu Jade Rau Rajab. Anak juga nih Pak Ustadz. Oh gitu. Siap. Bismillah. Dimulai Mas Yorin, Mas Ilham. Oke, salam kenal, Saya salam kembalikan kenal dulu ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, salam kenal Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asbi wa man wala hama ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul secara online dalam kegiatan manasik umroh bersama kedua tour travel yang kita kenal dengan Khadijatul Kubro. Untuk sound aman ya Bapak Ibu ya, jelas ya, Jelas. Aman, aman. jelas ya. Aman, aman. Soalnya internetnya lagi agak lemot di sini, jadi mohon maaf kalau soundnya kurang ya. Bismillah, semoga pertemuan ini membawa berkah dan menjadi awal dari perjalanan ibadah yang lancar, penuh makna. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mulai ya untuk perkenalan Bapak Ibu jamaah yang saya hormati. Manasik ini insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Ardi. Nah, ini profilnya beliau nih. Beliau adalah lulusan S1 dari Universitas Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin jurusan Hadis. Untuk gelar S2-nya dari Universitas Islam Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sejak 12 tahun ini beliau aktif sebagai penerjemah masyayikh dari Timur Tengah, pembimbing umroh, pengisi kajian di perkantoran komunitas, sekolah, dan juga masjid-masjid. Nah, untuk pengalaman kerjanya, sejak 2023, beliau sudah diamanahkan menjadi kepala pengembang Al-Quran metode tilawati untuk Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dan juga beliau sudah mengelola 3 lembaga tahsin tilawah Al-Quran dengan metode tilawati, yaitu di Syuhada Quran, Pelumpang, Jakarta Utara, Rumah Quran Al-Muttaqin, Kayu Putih, Jakarta Timur, Rumah Quran Al-Ikhlas, Pelumpang, Jakarta Utara.
Baik Ustadz, untuk Bapak Ibu silakan yang ada di rumah boleh menyiapkan makanannya, camilannya, catatannya silahkan. Kalau misalnya mau sambil didengerin nggak apa-apa silahkan. Untuk Ustadz Ardi, waktu dan tempat saya persilahkan menjelaskan fikih umrohnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, abang kakak semuanya, mari kita mulai materi ini dengan eh, mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih berkah ya, insya Allah. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah semuanya, ini kita pada pagi hari ini punya waktu kurang lebih 1,5 jam dan hanya berfokus pada fikih umroh. Nah, ini intinya inti nih ya. Jadi intinya inti. Jangan sampai kemudian nanti ada yang nggak paham sehingga nanti ketika ibadah bingung di sananya gitu. Ibu-ibu, bapak semua jemaah. Sekarang tanggal 5. Nah, tanggal berapa kita berangkat nih ya? Insya Allah tanggal 11. Ya, 6 hari lagi. Yang baru pertama kali boleh tulis saya di kolom chat. Yang baru pertama kali umroh, tulis saya di kolom chat. Ada? Bisa nggak? Oh, pertama kali ya. Pak Kanda. Siapa lagi yang pertama kali? Saya mau ini nih, mau menyapa biar memastikan semuanya paham materinya. Jangan sampai nanti nggak paham. Siapa lagi? Bang Vio pertama kali. Eh, Kak Ade ya, Ade Almanaira. Almanaira panggilannya apa nih? Naira panggilannya. Oke, lumayan banyak ya. Kalau Bu Betsy dan sekeluarga sebagiannya udah pernah deh. Oke, oke, baik. Alhamdulillah. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat semuanya, lahir batin, ya. Sehingga tanggal 11 nanti kita berangkat bareng-bareng, insya Allah. Nah, sebelum nyampe sono, ya, sebelum kita ke Baitullah, mendarat di Saudi menuju Mekah, tuh, maka penting untuk kita pahami dulu ilmunya. Maka pertemuan pagi hari ini hanya berfokus pada fikih umrohnya saja. Adapun nanti mungkin sedikit tentang apa namanya beberapa teknis akan disampaikan setelah fikih umroh ini insya Allah. Baik, Bismillah. Next slide. Kita masuk ke eh, materinya. Baik. Eh, yang banyak dipahami oleh kaum muslimin terkait dengan umroh itu mungkin sebagian kita di antara kita yang hadir di sini juga menganggap bahwa umroh mah cuma sunnah gitu ya. Nah, tapi di sini kita semua melihat bahwa ada tulisan syarat wajib gitu. Emangnya wajib? Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i ya, umroh yang pertama itu wajib. Dalilnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita semua di Indonesia ini ya mayoritas praktik ya dalam syariat Islamnya menggunakan mazhab Syafi'i ya. Maka penting. Jadi yang untuk pertama kali di sini ya, yang pertama itu adalah wajib dalam mazhab Syafi'i. Ya. Hadisnya al-umrah wajibah kawujubil hajj man istata'a ilaihi sabila.
Umroh itu hukumnya wajib seperti wajibnya haji bagi orang-orang yang mampu. Nah, makanya nanti ada syarat-syaratnya gitu. Yang pertama, syarat wajib. Siapa yang wajib umroh? Yang pertama adalah Muslim, Islam dia. Jadi kalau ada orang-orang non-Muslim kemudian berangkat mau daftar umroh, dia nggak ada kewajiban karena belum bersyahadat gitu. Kemudian siapa yang wajib umroh? Yang berakal, ya. Berarti orang yang maaf mengalami kegilaan, tidak berfungsi dengan baik akalnya, dia nggak wajib gitu. Karena dia nggak dibebankan em, kewajiban apapun dalam Islam. Kalau memang tidak berfungsi dengan baik akalnya, atau kita kenal dengan istilah kegilaan gitu ya. Baik. Kemudian baligh. Ya. Nah, baligh itu laki-laki pada umumnya usia 15 tahun. Perempuan pada umumnya 9 tahun, tapi tidak serta-merta di umur tersebut. Ya, ada yang beda-beda juga. Ini ulama hanya menyimpulkan pada masa lalu mayoritas seperti itu. Tapi sekarang misalnya anak laki-laki ada yang 12 tahun sudah mandi apa mimpi basah, baligh, maka dia sudah wajib kalau ada kemampuan berangkat. Perempuan ketika haid gitu. Nah, di sini Ade Almanaira udah haid belum, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak Ustadz. Berarti udah kena kewajibannya. Jadi nanti kewajiban pertama umroh eh, udah masuk gitu. Ya. Kemudian adiknya siapa lagi namanya? Eh Almanaira kemarin saya belum hafal semua sambil ngafal ya nama-namanya ya. Insya Allah. Almanaira adiknya ada lagi kalau nggak salah ya. Kakaknya, Pak Ustadz. Oh, kakaknya. Oh, Jadi berarti sudah. kakaknya. Jade ya? Ya. Gak Jade. Berarti udah semua ya. Kalau eh Teh Jelika anaknya ada yang belum baligh. Iya, masih balita Pak Ustadz. Ya, Oh iya. Nah, pertanyaannya, apakah dia wajib? Dia belum kena iya, kewajibannya. Terus iya kalau dia ikut untuk gimana? Ya, pengenalannya aja sih Pak iya. Ustadz. Sambil Iya, jalan-jalan lah ya. iya Insya Allah, ya mudah-mudahan kelak jadi anak solihah. Doain ya Pak Amin, Ustadz. amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi begitu. Yang kena kewajibannya yang sudah balik. Kemudian merdeka. Dulu ada istilah hamba sahaya kan ya. Nah, jadi kalau statusnya hamba sahaya dia nggak wajib. Nah, ini di zaman kita sudah nggak kita temukan. Kemudian perjalanan yang aman. Kenapa di sini ada syarat wajibnya? Kalau nggak aman, dia nggak wajib. Contoh, ketika melewati jalan tertentu, dipastikan di titik tertentu itu ada penyamun, rampok. Maka dia gugur kewajibannya karena kalau melalui memaksakan ke situ bisa mati misalnya. Nah, maka nggak wajib lagi. Tapi kalau misalnya kita cek zaman sekarang kita naik pesawat juga bisa kecelakaan. Naik kapal bisa tenggelam. Naik apa lagi bisa semuanya. Tapi maksudnya adalah sejauh perjalanan itu menggunakan pesawat yang aman, dipastikan mesinnya semuanya aman, maka itu masuk dalam perjalanan yang aman insya Allah. Terlebih misalnya kita juga berangkat bersama orang-orang yang insya Allah baik-baik semua niat ibadah. Ya, kalau dulu kan kita nggak bisa mendeteksi gitu kan. Barangkali ada penyelundup di dalam rombongan kaum muslimin karena zaman dulu nggak ada verifikasi data segala macam ya kan. Nah, ini perjalanan aman maka insya Allah ya jalan bersama travel rata-rata insya Allah aman gitu kan. Nah, maka kalau udah jelas amannya wajibnya dapat dia ya harus ditunaikan jika sudah mampu. Yang terakhir, ini memiliki kemampuan ada dua, kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung. Kemampuan langsung apa? Bapak Ibu yang di sini berangkat menggunakan biaya sendiri, ya, kemudian bayar semuanya selama umroh, kemudian nafkah keluarga yang ditinggalkan,
Ya, kalau laki-laki, kalau yang perempuan barangkali ada yang single parent dan seterusnya, anak-anaknya dibekali ketika ditinggal, itu nafkah langsung. Termasuk ya kemampuan fisik. Ya, kalau dia mampu maka apa itu disebut kemampuan langsung. Yang kedua, ada kemampuan tidak langsung. Misalnya, ada yang barangkali di sini seperti saya, ya, saya diminta nemenin jemaah, ya, maka Ustadz Fauzi juga, Ustadz temenin ya. Artinya kita memiliki kemampuan, tapi bukan dari kantong kita sendiri, ibaratnya gitu kan. Diminta temani aja jamaahnya. Maka ini masuk dalam kemampuan. Atau barangkali di sini ada yang dapat undian kan, ya, karyawan teladan gitu, diberangkatkan umroh. Ini masuk kemampuan tidak langsung. Boleh nggak? Boleh gitu. Di keberangkatan sebelumnya di K2 juga ada satu keluarga diberikan apresiasi oleh perusahaan. Kemudian dia berangkat umroh. Artinya dia memiliki kemampuan tapi tidak langsung karena ada yang memberangkatkan gitu. Ada sepuh udah nggak sanggup fisiknya tapi punya banyak duit, pengen umroh, boleh nggak? Saya cari orang berangkatin umroh tapi diniatkan untuk apa namanya untuk saya pahalanya. Boleh nggak? Boleh. Atau istilah badal, umroh atas nama dia, boleh karena dia udah nggak sanggup. Nah, itu namanya kemampuan tidak langsung. Nah, selagi memiliki kemampuan maka wajib. Ya, baik, lanjut. Setelah melaksanakan umroh ya sesuai dengan kewajibannya, bagaimana kita memastikan ya misalnya Mas Caca bertanya-tanya, ini saya nanti umroh nih, umroh saya sah apa enggak? Pak Hermawan dan keluarga, yuk, ibu-ibu, anak-anak semuanya, kita pastikan umroh kita sah. Bagaimana cara mengetahuinya, Bang Vio? Yang pertama Islam, ya. Yang pertama Islam. Maksudnya apa? Ketika dari mulai ihram, tawaf, semuanya masih dalam keadaan beriman kepada Allah, berislam. Eh, begitu ke Sofa Marwah sa'i, nauzubillah sah. Karena di tengah-tengah umroh itu dia memilih untuk meninggalkan Islam, maka sahnya terhapus, gitu. Nggak sah lagi dia. Kemudian mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ini sah. Makanya tadi kalau tadi Teh Zelika ngajak anak yang balita, ya disebut sah apa enggak? Dia belum mumayyiz. Jadi kalaupun nanti diberikan ganjaran pahala, pahala untuk kedua orang tua, begitu kan? Tapi disebut sah atau enggaknya, dia enggak. Karena memang belum belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau anak mumayyiz itu, adek diem ya, dia diem. Adik jangan lompat-lompat ya. Dia nggak lompat-lompat. Adik jangan lari-lari ya di masjid. Dia nggak lari-lari. Diem di tempat aja. Tapi kalau belum mumayyiz, adik jangan lari-lari ya. Oh dia kemana-mana tuh. Lari sekeliling masjid. Adik jangan teriak ya. Wah malah teriak-teriak tuh. Itu belum mumayyiz namanya. Ya, maka itu nggak sah. Ini dalam al-fiqhul manhaji, fikih manhaji. Nah, ini syarat sahnya mumayyiz gitu. Yang terakhir, bagaimana Pak Suyono memastikan umrohnya sah, ya Kak Dewi Lestari, umrohnya sah ketika menunaikan semua rukun umroh. Nah, pertanyaannya rukun umroh ini apa aja? Ya, ini yang terpenting nih, core of the core nih, intinya inti. Apa sih rukun umroh sehingga kalau kita melaksanakan semuanya maka sah umroh kita. Next slide. Ya, ini dia rukun umrohnya. Kita kasih singkatannya NTST. Bapak-bapak, ibu-ibu harus di luar kepala. Bukan di luar kepala sih ya, di dalam kepala ya. Niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ini udah harus hafal banget nih. Nggak boleh di antara kita yang nggak hafal rukun umroh. Makanya kita permudah dengan singkatan ya.
N T S T. Niat ihram ya. Tawaf, sa'i, tahallul. Ya, silakan dihafalkan masing-masing ya. Jadi sebelum berangkat masih di pesawat udah kebayang N niat ihram, T tawaf, S sa'i, T tahallul. Kalau perlu nanti di-share materinya, kemudian nanti dihafalin terus tuh inti-intinya. Oke, inilah yang menjadi syarat sahnya ketika semua niat ihram, semua rangkaian tawaf, semua rangkaian sa'i, semua tahallulnya itu udah selesai, maka umrohnya dianggap sah bagi Pak Hermawan, Teh Zelika, Bang Vio, Kak Dewi, Pak Kanda, siapa lagi tadi Pak Suyono, ya, dan lain-lain yang baru pertama kali, yang ini merupakan wajib, ya, Dai Fikri semuanya, maka penting ya, penting untuk memastikan eh, semua rukun-rukunnya dijaga dan memastikan sah gitu. Nah, eh ini ada yang bilang 4 NTST ini, ada yang bilang 5. Limanya itu tertib. Ya, dalam kitab-kitab yang lainnya tertib itu sesuai urutannya. Ya, jadi apa namanya? Ada yang masukkan dalam poin-poin rukun, ada yang tidak memasukkannya gitu. Contohnya apa? Tertib. Di sini nggak ada tulisannya tertib. Karena saya merasa ini cukup untuk dipahami bahwa urutannya ihram dulu, tawaf, setelah itu sa'i, baru setelah sa'i tahallul. Karena kalau tidak tertib, ya Bapak Ibu, ya karena di sekeliling Ka'bah lagi ramai, kita sa'i dulu gitu kan kata Ustadz Fauzi. Oh apa ini? Ini umroh sungsang namanya. Kalau ibaratnya orang lagi hamil sungsang nih, pala ketukar-tukar sama kaki gitu. Ya karena sekitar Ka'bah lagi padat sekali, kita sa'i dulu. Gak bisa ini. Gak bisa. Harus tertib ya Ustadz Fauzi ya. Ustadz Fauzi ini Masya Allah nih. Adik kelas kami di Al-Azhar. Masya Allah. Nanti insya Allah membersamai kita semua juga ya insya Allah. Nah itu jadi sesuai urutan tertib. Ya. Baik kita masuk ke ihram. Ihram. Sebelum masuk ke sunnah ihram, saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih ihram? Ya, ihram itu dari kata haram. Kalau sholat kita kenal dengan takbiratul ihram. Jadi kata ihram itu sama prinsipnya dengan sholat. Ya, ketika sholat, kalau kita sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, maka kita haram melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat. Maka ihram itu artinya pengharaman. Ya, jadi penting nih. Ketika sudah ihram, semua larangan-larangannya eh, harap dihindari. Dan nanti kita akan mengetahui apa saja larangan-larangan ihram. Jadi ihram itu pengharaman. Begitu sudah mulai ihram, larangan semuanya harap dihindari karena dapat merusak ya, merusak ibadahnya. Nah, lawannya ihram tahallul. Ya, setelah diharamkan semua larangan-larangannya, kalau sudah semua rangkaian selesai, kita tahallul. Ya, jadi tahallul itu bukan serta-merta oh cukur rambut ya tahallul. Ya itu di antara ritual atau teknisnya, tapi maknanya adalah penghalalan. Jadi lawannya ihram, pengharaman adalah penghalalan. Nah, setelah tahallul udah boleh semuanya gitu. Nah, dalam ihram ada eh, hal yang terpenting yang harus di-mention nih. Yang pertama tentang mikot. Jadi Bapak, Ibu, jamaah semuanya berkaitan dengan ihram maka sangat erat kaitannya dengan mikot.
gitu. Mikot apa sih mikot? Mikot itu batasan-batasan, waktu ataupun tempat. Kalau waktu terkait dengan haji ya, kita nggak haji, kita umroh. Umroh kapanpun itu. Maka kita erat kaitannya dengan mikot tempat ya, mikot makani. Tuh. Itu satu yang terkait dengan ihram harus dipahami. Satu mikot, yang kedua tata cara, ya tata cara ihram. Yang ketiga apa saja larangan-larangan ihram, gitu ya. Nah, terkait dengan mikot satu, ya mikot makani atau batas-batas tempat sebelum kita masuk Mekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menentukan nih di mana saja orang wajib berniat ya, haji ataupun umroh dari berbagai arah. Disitulah tempat mulai berniat ihramnya, namanya mikot gitu. Kita jamaah Indonesia ya biasanya melakukan perjalanan ke dua titik ya, ke Madinah ya ataupun ke Jeddah, nanti ke Mekah langsung gitu. Nah, perjalanan kali ini ya kita semua insya Allah langsung menuju Mekah, berarti mendaratnya di Jeddah gitu. Maka mikotnya bernama Yalamlam ya, Yalamlam. Nah, maka kalau mikotnya di Yalamlam, kita masih berada di atas pesawat di titik Yalamlam itu, atau dulu juga dikenal dengan Kornul Manazil atau Asailul Kabir gitu. Terus gimana kalau kita di pesawat ya? Maka di pesawat itulah kita nanti berihram dan mengambil niat gitu ya. Jadi ini penting nih mikot nih. Apa namanya? Semua jamaah harus mewanti-wanti, hati-hati jangan sampai kemudian nanti eh, lupa ya ngambil mikot di mana, niatnya kapan gitu. Tapi di setiap eh, eh, sebelum sampai pada titik Yalamlam biasanya ada pengumuman di pesawat ya Ustaz Fauzi ya. Ya, jamaah yang kami hormati, 20 menit lagi, 15 menit lagi kita akan memasuki mikot Yalamlam gitu kan. Dimohon kepada seluruh jamaah hendak bersiap gitu kan. Karena ini di pesawat, jadi kita penting untuk mewaspadai agar tidak terlewat ya Pak Fikri, Pak Suyono, Pak Hermawan, terutama yang keluarga, memastikan keluarga masing-masing untuk eh, tidak terlalaikan perihal mikot ini. Baik, sekarang saya masuk ke sunnah ihramnya yang sudah terlihat di layar kaca masing-masing. Mandi sebelum ihram, ya, memakai wangi-wangian, sholat sunnah ihram, ya, talbiyah ini sunnah-sunnah ihram. Pertanyaan, kita kan ngambil mikotnya di Yalamlam, tepatnya di atas pesawat. Di mana kita mandi? Kalau di pesawat nggak mungkin, ya, karena tempat sekecil itu, kerannya di mana, gitu kan? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mandi niat sunnahnya ya, di rumah masing-masing. Kalau ada ada yang rencana nginep nggak di hotel nih? Saya mau tahu dulu nih. Ada nggak? Iya, Pak Ustadz, kami Pak Ustadz Oh, berarti mandi di hotel di sebelum ke oh ya bandara. belum. Oke. Iya, Itu. Pak Ustadz. Kemudian siapa? Pak Kanda dari rumah, dari Pelumpang. Kemudian Pak Fikri dari mana Pak Fikri? Langsung kah? Dayang Fikri dari Makassar nginep dulu kah?
Ada Pak Fikri, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya Pak Fikri, masih di Masih mute di itu, challenge kali, Pak Ustadz. masih di mute. Masih di challenge kali, Pak. Baik, oke. Ya, jadi saya pastikan ya, kalau yang dari luar Jakarta ini, kalau misalnya nginepnya di hotel, maka mandi di hotel. Kalau dari dalam Jakarta, Bekasi kah, yang dekat-dekat langsung ke bandara, mandi di rumah masing-masing, gitu. Niatkan, ya, niatkan mandi sunnah, ya, untuk berihram nanti di pesawat, mandinya dari rumah, niat sunnahnya. Kemudian eh, menggunakan wewangian, ya. Nah, ini berkaitan ya, maaf nih, berkaitan dengan apa namanya mandi. Kan nanti ada nih, saya lompat sedikit. Nanti kan ada larangan-larangan ihram itu diantaranya mencukur rambut. Nanti ulama juga mengkiaskan dari mencukur rambut itu juga semuanya ya, kumis, ya jenggot, bulu kemaluan, bulu ketiak dan semuanya. Maka kalau sebelum ihram masih boleh gitu. Jadi sambil mandi, sambil bersih-bersih, bersihin apa namanya kumis, ya pendekin jenggot dan bulu ketiak dan lain sebagainya. Mau potong kuku itu semuanya, ya silakan tuh sebelum sebelum berangkat bersih-bersih semuanya. Nah itu kesempatan kita bersih-bersih. Karena nanti ketika udah ihram nggak boleh lagi nanti misalnya potong jenggot nggak boleh potong rambut udah ihram sambil sambil nunggu apa namanya masuk Masjidil Haram, mampir Mekah, belum masuk hotel, potong rambut dulu, nggak boleh itu kalau udah ihram gitu. Kemudian yang kedua sunahnya memakai minyak wangi. Bukannya nggak boleh ya kalau udah ihram pakai minyak wangi? Iya, kalau sudah niat ihram. Tapi kalau sebelum ihram maka dibolehkan, bahkan Rasul itu saking banyaknya pakai minyak wangi di badan beliau, di rambut beliau ada kilauan, kilauan minyak ketika matahari bersinar ke tubuh beliau, ke rambut beliau ada yang licin gitu, kilauan bekas minyak atau parfum. Ya. Jadi silakan pakai sewangi-wanginya boleh gitu. Karena kita perjalanan ya, perjalanan sebelum sebelum naik pesawat tuh udah harus mandi, nggak ada mandi lagi setelah itu. Habis itu di tengah pesawat sebelum nyampe langsung ambil ihram. Khawatirnya berkeringat, khawatirnya capek, kemudian nanti jadi ada aroma bau gitu kan. Maka penting untuk menggunakan parfum. Ya. Eh, Kemudian sholat sunnah ihram dan melafazkan niat ihram. Jadi begini, jamaah bapak-bapak semuanya, saya izin eh, kasih gambaran teknis saja ya. Jadi nanti itu kita ketika di pesawat eh, jangan bayangkan, oh jamaah kedua, ayo semuanya pakai ihram serempak. Wah itu kemungkinan crowded ya. Bisa jadi ada jamaah yang lainnya yang sama-sama di waktu tersebut pakai kain ihram. Ini laki-laki ya Pak. Kalau yang ibu-ibu dari awal udah pakai gamis ya. Siapa namanya? Mas Ilham ya. Udah pakai Betul Ustaz. kostum ihram ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pakai kostum ihram nanti diarahkan sama Mas Ilham insya Allah. Kalau bapak-bapak ya makanya ini penting juga dari sekarang ketika packing kain ihram jangan masuk koper ya, tapi masuknya tas cabin yang dibawa ke pesawat atau kalau ada yang koper kecil gitu ya, koper kecil bisa ya Mas gitu. Bisa Ustaz, bisa. Iya. Tapi kalau yang koper besar nanti dimasukin ke bagasi, terbawa ke pesawat, ke bagasi pesawat, kita bingung. Wah, saya dimasukin bagasi nih. Enggak, jangan. Kain ihramnya dibawa ke atas pesawat nih, khusus bapak-bapak. Ya, saya tegaskan, jangan sampai lupa, Mas Caca. Ya, Eh, nanti
Gambaran teknisnya begini, saya akan insya Allah ya akan membangunkan jamaah-jamaah kedua 2 atau 3 jam sebelumnya. Untuk apa? Untuk pakai kain ihram secara cicil. Siapa yang bangun duluan, saya ajakin pakai kain ihram. Bawahnya aja, ya bawahnya aja. Ya, kemudian udah standby satu-satu secara bergantian biar nggak crowded gitu. Sampai nanti menjelang apa namanya, ya lam-lam, ya barulah nanti semuanya secara serempak menggunakan kain yang bagian atasnya gitu. Ya, maka eh, nantinya insya Allah kita bisa lebih longgar mudah-mudahan. Tapi kondisi di atas pesawat itu nggak ada yang tahu, Pak. Ya, kalau kredit ya memang mungkin karena banyak jamaah yang sama-sama umroh, maka perlu berbesar hati memaklumi kondisi itu, bersabar kita bareng-bareng. Gantian aja nanti insya Allah. Nah, jadi yang penting pakai bawahnya dulu, ya, pakai ihram bawahnya dulu. Jangan lupa juga kalau ada yang khawatir kendor, gesper ya, ikat pinggang yang sudah diberikan oleh K2, jangan sampai dibawa ke koper itu, masukin juga ke tas cabin ke pesawat gitu. Nah, ketika kita sudah pakai bawahnya, masih pakai kaos atau pakai kemeja misalnya, nanti juga dijelaskan kostum apa yang dipakai, apa namanya, ketika berangkat. Nah, itu nggak apa-apa. Baru nanti ketika sudah ada pengumuman, Bapak Ibu jamaah, ini 15 menit lagi kita akan memasuki alam lam. Baru siap-siap melepas semua pakaian-pakaian yang membentuk tubuh kita. Baju, celana dalam, kaos kaki, topi, peci, semua. Yang disisakan hanya 2 helai. Kain ihram gitu. Bawa plastik ya untuk pakaian yang terputus ya. Halo? Iya Pak Ustadz terputus. Ya, Udah putus-putus Pak masuk lagi. Ustadz. Baik, sampai mana tadi? Melek tadi pakaian ikram, 2 helai kain ikram. Oke, baik. Jadi kalau sudah dilepaskan semuanya, ya, dilepaskan, masukin aja ke plastik atau teknis masing-masing. Karena kalau kita apa buka cabin kan mungkin orang bakal menjadi perhatian ya, ini buka-buka cabin terus gitu kan. Barangkali nggak apa-apa Pak, diplastikin dulu aja nggak apa-apa gitu. Nah, sholatnya gimana? Sholatnya di Saudi Airlines itu biasanya ada musola kecil ya. Nah, maka kita bergantian, ya bergantian niat sholat sunnah ihram di atas pesawat itu gitu ya. Jadi kalau muatnya misalnya 4 ya berempat dulu, kalau muatnya 3 bertiga dulu, pokoknya sesuai dengan kondisi. Oh, nanti ada jamaah yang lain ya, betul, maka kita jamaah satu dengan jamaah yang lainnya saling toleransi, saling memberikan kemudahan insya Allah. Setelah itu ya perbanyak baca talbiyah. Ya, baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik ya. Jadi perbanyak baca talbiyah. Next slide. Talbiyah gimana sih bacaannya? Ah, ini kan sholat sunnah, kemudian niat ya kita ya. Niatnya boleh labbaik Allahumma umrotan, boleh. Atau di bawahnya nawaitul umrota wa ahramtu biha atau bihi lillahi ta'ala, boleh gitu ya. Ketika nanti udah di yalam lam itu ya. Nah, setelah udah berihram, perbanyak apa namanya? Membaca talbiyah. Talbiyah itu dari kata labbaik ya, labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik gitu kan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apakah harus keras-keras? Ya, nggak mesti keras-keras juga. Yang penting kita dengar gitu kan. Itu hanya untuk mengokohkan hati kita menyambut panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik ya. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda. Sungguhnya segala puji wan ni'mah. Nikmat. Wal mulk. Segala kekuasaan. Kami ini nggak ada apa-apanya ya Allah. Kami ini di kantor petinggi. Kami ini di masyarakat memiliki kedudukan. Kami ini di keluarga, kepala keluarga. Kami macam-macam. Semua jabatan, kedudukan, semuanya nggak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya semua kekuasaan hanya milikmu. Ini lafaz yang ada dalam talbiyah ya. La syarika lak ya Allah, nggak ada sekutu bagimu. Semua yang selama ini saya yakini ada kekuatan, misalnya wapak, ada jimat, ada apapun, itu digugurkan semua di dalam kalimat ini. La syarikalak gitu. Nah, ini penting ya. Baik, ini perbanyak talbiyah. Kemudian lanjut, sunnah lainnya. Ustaz, kita Nan, ajak jamaah sama-sama baca talbiyah yuk. oke ya, ya latihan latihan ya. Sama-sama dibuka ininya mikrofonnya, jangan disenyapkan, sama-sama ya. Boleh semuanya di open mic, silakan Pak Siono. Yang ada gambar mikrofonnya diklik ya. Ada bisa Pak Siono, Iya Pak sudah. Hermawan, Kak Lestari, Kak Dewi. Ya Pak satu, Ustadz. dua, tiga. Labbaik Allahumma Baik, labbaik. baik, Labbaik la baik. syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik. labbaik, Labbaik la labbaik la syarika syarika laka laka labbaik. labbaik. Innal Innal hamda hamda wan wan ni'mata lak ni'mata wal wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan wan ni'mata lak ni'mata wal mulka la syarika lak. Yuk sekali lagi. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik, labbaik. Labbaik la labbaik syarika laka laka labbaik. labbaik. Innal Innal hamda hamda wan wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la ni'mata syarika syarika lak. Nah, lak. Bapak Ibu semua jemaah silakan nanti download di YouTube masing-masing ya. Talbiyah, tulis aja talbiyah nanti muncul. Hafalin 1 minggu nih. Ya, kita punya 1 minggu lagi untuk inti-inti bacaan ini dihafalkan gitu. Jadi nanti nikmat ya. Kalau udah materinya dikuasain nikmat, nggak ada ragu-ragu lagi. Baik, lanjut ke sunnah berikutnya. Ya, ketika memasuki doa Mekah kita berdoa nanti ada buku panduannya udah di share ya di apa namanya di grup. Nah, ini saya mau nanya nih, siapa yang eh sudah buka link buku materi ya tulis saya Saya yang udah sudah. ya udah ya siapa Sudah, yang udah Ustaz. Sudah. ya link materi yang dikirim di grup. Nah, ini bekal kita Pak ya bekal kita ibu-ibu semuanya
dicek lagi. Ya, dicek lagi bacaannya gimana, teknisnya gimana. Ini penting ya. Nanti masuk Mekah apa bacaannya, masuk Masjidil Haram gimana bacaannya. Kemudian ketika nanti setelah umroh, sholat di Hijri Ismail dan seterusnya, ya, maka penting untuk kita ketahui. Karena ini bagi sebagian orang, ya, barangkali sebagian kita juga di sini belum tentu bisa berkali-kali. Bisa jadi hanya sekali seumur hidup. Ya, kita nggak tahu di tahun berikutnya masih hidup atau sudah Allah wafatkan, nggak tahu. Maka manfaatkan, manfaatkan sebaik mungkin untuk dipelajari. Masih ada waktu seminggu, insya Allah ya. Sambil mudik, sambil dengerin labbaik Allahumma labbaik ya. Sambil di mobil, sambil dengerin terus gitu. Hadirkan suasana ketika di Baitullah, Masjidil Haram gitu. Nah, kemudian eh next slide. Nah, ada larangan-larangan ihram. Nah, ini penting. Yang tadi saya bilang, ihram itu tentang eh tiga yang paling penting. Mikot, di mana kita mulai berniat. Kemudian tentang tata caranya, yang tadi Bapak-Bapak barangkali ada yang kagok-kagok. Gimana sih cara mikot? Boleh nggak Mas dibalikin dulu sedikit ke yang ada tata caranya tuh. Nah, di bawah ini cara pakai ihram. Silakan Bapak-bapak dicek, lihat-lihat dulu ya. Nah, begitulah cara pakai ihram ya. Yang dari kiri ke kanan ya. Ah, bawahnya seperti memakai sarung hari-hari kita sholat. Ya, nanti ketika manasik offline, insya Allah kita praktek bareng-bareng. Ya, bagi yang belum pernah sama sekali, gambaran pakai ihram kayak pakai sarung yang bagian bawahnya. Kemudian ketika sudah digulung, boleh menggunakan ikat pinggangnya. Itu. Tapi perlu diperhatikan di sini ya, harus menutupi pusar karena itu aurat laki-laki. Jangan pakai saya biasa pakai sarung di bawah pusar di pinggang. Untuk ihram pakainya harus menutupi pusar, menutup aurat gitu. Makanya di gambar ini kan di atas pusar kan. Eh, Kemudian satu helai di atasnya dililitkan, dililitkan antara bahu dengan bahu gitu. Nanti ketika tawaf bagian kanannya dibuka gitu. Baik, lanjut lagi ke sunnah tadi. Berdoa saat masuk kota Mekah, kemudian eh, ketika masuk Masjidil Haram, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ketika melihat Ka'bah. Ini penting untuk kemudian kita apa namanya? Cek di buku panduan masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini tidak membicarakan urusan dunia ya, fokus aja ibadah. Ya, kita fokus ibadah. Nah, ini larangan ya. Larangannya yang pertama, memotong rambut. Kemudian tadi ya ulama mengkiaskan rambut itu termasuk bulu-bulu dalam badan kita semuanya. Iya, kumis ya, jenggot ya. Nanti ada bulu hidung. Nanti kalau misalkan biasa ada kebiasaan cabut bulu hidung, bulu ketiak dan lain sebagainya. Nah, ini dilarang. Kecuali uzur. Apa itu uzur? Halangan. Ya, ada suatu hal yang memang secara syariat dibolehkan. Misal, dulu sahabat ada yang rambutnya, kepalanya berkutu saat itu. Kemudian kata dia, ya Rasul, nih kepala saya ada kutunya. Kata Rasulullah, ya udah dicukur aja. Nah, itu uzur karena sangat mengganggu. Kutu gatal sekali gitu kan. Nah, maka itu uzur. Kalau uzur maka boleh gitu. Jadi nggak boleh motong rambut.
Kemudian yang kedua, menyisir rambut jika khawatir rambutnya rontok. Tapi kalau rambutnya nggak rontok, maka boleh. Terus kalau misalnya kita dari pesawat pakai peci nih, kita berangkat. Terus ketika ihram kita lepas, peci kita berantakan, gimana? Ya boleh disisir gitu. Asal jangan sampai rontok-rontok. Kalau rontok maka ini masuk larangan ketika ihram, nggak boleh gitu. Berarti kalau misalkan kita memang tipe rambut yang rontok, betul-betul nggak usah nyisiran. Iya, iya betul, nggak usah. Ya, pakai tangan aja lah, sekedar rapi-rapiin sedikit aja gitu. Baik. Kemudian yang dilarang lagi adalah memakai wangi-wangian setelah ihram. Tadi saya jelaskan sebelum ihram ya. Jadi silakan tuh Bang Vio mau pakai parfum sebelum ihram, sebelum niat ya. Kak Jade mau pakai parfum boleh ya. Lah, kalau yang laki-laki tebel parfumnya, nyengat boleh. Perempuan secukupnya aja, tipis-tipis dia. Jangan sebaliknya. Yang ibu-ibu menyengat 5 meter kecium ya. Yang laki-lakinya malah justru tipis-tipis. Nah, ini terbalik nih. Nah, ya. Nah, setelah ihram tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Gitu. Bagaimana kalau nanti saya nyampe nih studi kasus ya, kondisi lapangan. Begitu mendarat dari Yalamlam, kita udah niat pakai ihram, turun di Jeddah. Di Jeddah kita masih nunggu koper lagi, ya kan? Menunggu misalnya yang lain-lain, imigrasi dan lain sebagainya. Kemudian berangkat ke Mekah. Ke Mekah nunggu hotel lagi. Ini ibu-ibu jangan bapak-bapak ya. Nanti kita mau dapat gambaran sedikit nih, sepintas tentang bagaimana check-in di hotelnya, kemudian menunggu kopernya. Saya biar dapat gambaran langsung dari Ustadz Fauzi, kayaknya kita perlu dapat gambaran nih, Ustadz. Apakah jamaah ketika datang ke hotel bisa cash langsung jam itu juga, detik itu juga masuk kamar hotel? Silakan Ustadz, gambarannya sedikit Ustadz. Oke, baik, Ustaz Ardi. Untuk gambarannya, Bapak Ibu semuanya, itu hotel di Mekah, itu biasanya baru bisa kita check-in kan itu di jam 4 sore ataupun jam 5 sore. Nah, kemungkinan besok Bapak Ibu semuanya kan bakal nyampe di Mekah itu sekitaran jam 5 itu juga, atau jam setengah 6. Nah, kemungkinan nanti ketika kita baru sampai di kota Mekah, itu kita bakal menunggu terlebih dahulu sebentar di lobi hotel, kemudian baru kita akan mendapatkan nanti kunci kamar. Nah, setelah dapat baru kita bisa masuk nanti ke kamar masing-masing. Nah, nanti ketika sampai di hotel itu tidak langsung melaksanakan umrah. Jadi kita akan istirahat terlebih dahulu, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam, karena kita kebetulan datangnya itu mepet dengan waktu sholat maghrib dan juga sholat isya. Nah, untuk gambaran sendiri itu ketika sholat maghrib dan mendekati waktu sholat di Masjidil Haram itu, Masya Allah, crowdednya itu Masya Allah banget gitu. Jadi, jadi kita rencananya nanti untuk gambaran ringkas saja, itu kita bakal melaksanakan umrohnya itu mungkin kita akan pending dulu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Nah, nanti mungkin di sana larangan-larangan ihram yang bakal diuji buat Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin di kamar mungkin bisa jadi ada larangan-larangan yang seperti disampaikan Ustaz Ardi tadi, bisa jadi dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin begitu gambarannya, Ustaz. Terima kasih Ustadz, arahannya langsung dari Tanah Haram ya, dari Mekah nih langsung beliau yang paham kondisi lapangan di apa namanya di hotel, di sekitar Masjidil Haram dan lain sebagainya. Jazakallah khairan, Ustadz. Jadi eh, memang apa namanya nanti kita penting nih, makanya saya bilang sebelum kita niat ihram pakai sebanyak-banyaknya deh parfum deh, gitu ya. Kalau khawatir bau gitu kan. Kalau saya prinsipnya gini, dalam Islam itu lebih baik wangi dibanding bau. Karena Rasul melarang orang yang makan dulu ya, zaman dulu makan bawang untuk mendekati masjid karena aromanya. Kalau zaman kita sekarang kan duren ya, peteh, jengkol gitu. Atau bau ketek gitu kan. Jangan sampai nanti ketika di sana orang terganggu sama aroma badan kita yang bau gitu. Karena
kalau udah di perjalanan barangkali nanti berkeringat, maka lebih baik di awal sebelum berangkat ya, atau nanti di pesawat masuk ke toilet pakai parfum sebanyak mungkin gitu. Baik, lanjut. eh Kalau mandi gimana mandi? Maaf, maaf. Mandi. Mandi itu boleh, nggak ada larangan mandi, tapi pastikan hanya jebur-jebur aja. Kalau ada sabun yang tanpa aroma, boleh, gitu kan? Ya, untuk nyeger-nyegerin boleh nggak mandi? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan mewangikan diri lagi aja gitu. Udah cukup yang sebelum ihram. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki ada tulisan di situ khusus pria. Karena perempuan pasti wajib ditutup kepalanya ya kan, apa namanya, aurat. Kalau laki-laki peci nih kita buka ya. Jadi Mas Caca tuh yang pakai helm sepeda dibuka helmnya. Ya Ya, itu Pak nggak boleh. Ustadz. Ya nggak boleh peci, nggak boleh topi gitu ya. Sorban, udeng-udeng, apa itu namanya, imamah, itu nggak boleh. Semuanya dicopot. Itu khusus pria ya. Termasuk nanti kalau ada sorban, kita pakai sorban. Kemudian diiketin di kepala atau ditutupin begini dipakai terus itu nggak boleh juga. Lanjut memakai pakaian biasa atau berjahit yang dipotong sesuai bentuk tubuh. Jadi ada beberapa kesalahan pemahaman begini Pak, Bu. Kita kalau udah pakai kain ihram nggak boleh pakai yang berjahit, serba berjahit pokoknya nggak boleh. Ini nggak semuanya ya, karena di kain ihram pun itu jahitan juga. Kemudian sendal kita yang berbentuk jahitan boleh juga gitu. Jadi bukan seluruh yang memiliki jahitan nggak boleh, bukan, tapi yang membentuk tubuh, ya. Yang membentuk body gitu. Kaos, ya, kemudian celana, eh, kemudian kaos kaki yang membentuk bentuk tubuh itu, gitu. Makanya kalau sepatu waktu itu kan eh, ada riwayat juga eh, orang memakai khuf gitu kan. Nah, makanya di sini sepatunya nggak boleh melebihi mata kaki gitu. Jadi ibu-ibu khususnya dipilih nanti, ya dipilih sepatu yang nanti memang agak-agak apa pendek lah ya gitu. Kalau di haram ya nanti pakai apa namanya, pakai tas serut ya, udah dikasih sama K2 tuh. Itu buat pakai taruh sendal. Jangan taruh sendal di depan Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, taruh sendal di depannya, kayak di masjid kita, di depan rumah. Eh Kalau ke masjid, taruh di teras masjid. Pulang-pulang hilang itu nanti. Dibawa masing-masing ya, diplastikin gitu. Nah, yang khusus wanita dilarang memakai cadar atau sarung tangan yang menutupi semuanya. Ya, dia nggak boleh. Dia pergelangan tangan ya memang segitu. Ya, kemudian masker juga termasuk dalam mazhab Syafi'i, fikih manhaji, itu masker itu termasuk yang tidak boleh. Kalaupun eh, karena debu segala macam, dia boleh menutupi dengan pakaiannya atau tangannya seperti ini gitu. Tapi kalau masker karena menyerupai apa namanya, cadar itu, Rasul melarang. Ya, jangan kalian menggunakan niqab waktu itu. Sarung tangan termasuk. Lalu membunuh binatang, maksudnya memburu ya, memburu binatang, menyekap, menyakiti dan lain sebagainya. Lanjut menikah, menikahkan ya, jadi wali kah, atau melamar ya, itu juga tidak dibolehkan ketika sudah ihram. Lalu berhubungan suami istri termasuk bercumbu gitu. Itu juga dilarang. Nah, ini harus nanti insya Allah di print ya, khusus larangannya ya Mas Ilham ya, Ya dibawa Ustadz, nanti. nanti dibawa, di print dan apa nanti untuk video Zoom ini kan sudah di screen record. Insya Allah nanti langsung diupload ke YouTube, nanti di share di grup Ustadz linknya. Insya Allah, insya Allah. Nah, ini penting. Baik, ihram udah jelas ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, kalau ada pertanyaan di save dulu ya. Nanti barangkali kita bisa tanya jawab setelah selesai materinya. Lanjut, lanjut. Oke, saya mau tes dulu.
Jangan sampai ada yang terlewat. Ini eh masih ada semua ya? Masih ada semua? Masih aktif semua ya? Masuk tawaf Hadir, Pak nih. Ustaz. Ustadz. Ya, Hadir. Pak Hermawan aman. Standby. Kak Dewi, Bang Vio, ada nggak? Takutnya nanti kelewat nih materinya. Baik. Tawaf. Masuk tawaf. Apa itu tawaf? Keliling Tawaf Kak. itu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah. Nah, itu tawaf itu. Sebanyak 7 kali. Gitu. Baik. Boleh? Next. Oke. Sa'i. Tawaf itu ada apa aja? Ya. Tawaf itu ada satu tawaf rukun. Ya, maksudnya intinya yang kita lakukan itu nanti eh, tawaf itulah yang menentukan. Ya, tawaf itulah yang menentukan sah atau tidaknya. Gitu. Di umroh. NTST. Niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, ini tawaf rukun. Kemudian tawaf sunnah. Apa sih tawaf sunnah maksudnya? Kalau kita ini Pak di Indonesia masuk masjid ada kita kenal sholat sunnah tahiyatul masjid, Pak. Ya, Bu. Tapi kalau di Masjidil Haram, ya, istilah sholat tahiyatul masjidnya itu digantikan dengan tawaf itu. Jadi perbanyak tawaf yang dianjurkan di sana. Itu sunnah sifatnya. Kapan aja boleh. Saat saya mau tawaf, Ustaz Ardi bisa nemenin, bisa. Eh, terus misalnya jam berikutnya mau tawaf lagi. Bisa nemenin nggak, Sat? Wah, saya kayaknya lagi ada kerjaan yang lain nih. Lagi harus handle ini dan itu. Ustaz Fauzi bisa? Bisa. Ayo bareng-bareng. Boleh nggak saya tawaf mandiri? Sunnah? Boleh. Boleh banget. Yang penting udah hafalin pintu. Pintu berapa kita keluar. Cari di situ. Jadi silakan nanti itu. Ya, perbanyak sunnah. Kalau memang fisiknya kuat gitu kan. Kemudian tawaf wada sebelum kita meninggalkan Mekah gitu ya. Kalau mau pulang biasanya kita menyepakati ya jam berapa kita tawaf wada, tawaf perpisahan maksudnya. Tapi bukan perpisahan selamanya, hanya pamitan. Adab kita ya meninggalkan Mekah ibadah dulu, tawaf dulu namanya tawaf wada gitu. Oh, kita misalnya eh, mau pulangnya jam asar. Boleh nggak tawafnya eh, jam 10, jam 9? Boleh. Karena udah harus di bandara 4 jam. Misalnya sebelum kepulangan gitu. Maka kita tawaf jam 9 ya. Oke, janjian kita bareng-bareng gitu. Ini macam-macam tawaf nih, ya. Ya, kemudian selanjutnya ya ada ini harus penting nih ya. Ini penting banget. Denah Ka'bah ini penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngelihat ke di situ ada area awal akhir tawaf. Lihat ya di bawah ya. Saya izin memperkenalkan dulu. Rukun. Maksudnya apa sih rukun? Sudut. Ya, sudut-sudut Ka'bah yang menghadap atau yang memiliki ciri tertentu. Misalnya di sini rukun Hajar Aswad karena di sudut itu ada Hajar Aswad. Itu. Ya, kemudian di atasnya itu sebelah kanan ada rukun Iraqi menghadap Irak. Kemudian rukun Syami yang ke arah negeri Syam. Rukun Yamani ke arah Yaman, gitu kan. Nah, dari mana kita mulai? Oh, ini penting juga nih Hijri Ismail ya, yang setengah lingkaran itu. Ya, setengah lingkaran. Dari mana kita mulai untuk melakukan tawaf? Dari rukun Hajar Aswad yang terdapat Hajar Aswad. Itu area mulainya tawaf. Ya, dari situlah kita mulai tawaf. Tuh. Apa namanya? Untuk lebih pahamnya, Hajar Aswad mungkin bisa di next slide biar lebih jelas. Nah, ini Hajar Aswad. Kelihatan nggak? Kadang kelihatan, kadang nggak. Karena padat sekali orang. Gitu. Jadi kadang kelihatan, kadang nggak. Ya. Tapi yang jelas nanti ada
lampu hijau, ya, lampu hijau di bagian atas sejajar atau lurus dengan Hajar Aswad, ya. Dari situ kita bisa berpatokan. Kalau kita nggak ngeliat di mana sih Hajar Aswad, lihat aja kanan kiri atas bawah itu ada lampu hijau itu patokannya. Oh, ini nih lurusannya Hajar Aswad. Dari situ kita mulai untuk ber apa tawaf gitu. Jadi jadi mulai tawaf itu dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memulainya sunnahnya dengan mencium, ya, mencium Hajar Aswad. Tapi karena sulit, ya, sulit, melakukan itu, maka kita melambaikan tangan saja. Intinya nanti mulainya dari situ, ya. Balik lagi, izin. Nah, itu. Mulai dari bawah, ya, yang ada garis titik-titik, ya. Nah, itu lanjut ke arah rukun Iroki, ya, melewati atau melintasi makam Ibrahim. Gitu. Itu makam Ibrahim bukan makam, ya, bukan kuburan, bukan, tapi tapak berdirinya Nabi Ibrahim. Terus rukun Iroki muter lagi, ya, rukun Syami muter lagi, rukun Yamani, ya. Nanti sampai rukun Yamani, ya, kita semua baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh, ya. Bukan dari Yamani gitu. Yang Robbana Atinanya situ. Ya, dari rukun Yamaninya. Ah, Robbana Atina fid dunya hasanah. Ah, itu ya. Nah, rukun Yamani ke Hajar Aswad, Robbana Atina fid dunya hasanah. Dari Hajar Aswad seterusnya itu boleh bacaan semampunya, boleh kita ikutin yang ada di panduan. Kalau bingung, maka apa namanya, boleh baca zikir apa aja gitu, ya. Yang penting eh, saya kalau saya sih apa namanya, memudahkannya gini. Yang penting Bapak Ibu beribadahnya tanpa bingung, baca Quran boleh, istighfar boleh, subhanallah boleh, tahmid boleh, solawat boleh gitu, ya. Kalau kalau mau baca buku panduan putaran kedua, ketiga boleh, silakan gitu. Yang penting hatinya yakin ketika beribadah. Jangan sambil muter sambil ini baca apaan sih? Dibaca apaan sih gitu, ya. Nah, yang penting yakin. Lanjut. Nah, baik. Lanjut lagi. Ini Hajar Aswad. Kemudian sebelahnya itu nanti kita menemukan ada pintu Ka'bah, ya. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada tempat yang paling mustajab sedunia. Namanya Multazam. Tapi bukan di pintu ini, ya. Bukan di pintu tadi. Ya, antara. Ya, tuh Multazam tuh ada tulisannya tuh. Nah, itulah spot, ya. Spot yang paling mustajab sedunia di situ tuh. Multazam namanya. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bapak Ibu selama hidup ini apa yang belum tercapai? Ya. Dari sekarang bikin list. Kemarin dapat pengalaman jamaah Khadijatul Kubro diantaranya itu bikin list. Misalnya, ya, contoh ada 10 list. Satu, anak-anak mendirikan sholat tanpa banyak drama, nggak pakai diomelin gitu. Dua, saya dimudahkan rezekinya untuk santuni yatim setiap bulan. Tiga, ya, saudara saya semuanya berdamai, yang musuhan-musuhan semuanya eh, berdamai gitu, nggak ada yang musuhan-musuhan. Keempat, ya, misalnya gitu, ya, bisa umroh setiap Ramadan setiap tahun. Kelima, ya, perusahaan tambah cabang lagi. Jangan sampai datang ke sana
Jauh-jauh nggak ada list permintaan. Nanti pulang dari umroh, checklist Pak, Bu. Satu-satu apa yang udah tercapai. Ya, checklist, checklist, checklist. Baru itu nanti nikmat ya memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Ya, boleh nggak minta punya rumah? Boleh nggak minta punya mobil? Ya boleh aja. Boleh nggak minta jabatan, naik jabatan? Boleh nggak? Boleh aja. Tapi ya saya hanya menyarankan pilihlah permintaan yang nggak bisa dinilai dengan dunia. Kalau masih ada harganya di dunia ini, belum jadi permintaan yang mahal. Contohnya apa? Khusyuk dalam sholat, bisa istiqomah tahajud. Nah, itu nggak ada yang bisa nilai, nggak ada yang bisa beli itu. Ya, dijadikan orang yang nggak sombong, ya itu berat, Pak. Ya kalau udah punya kedudukan, punya jabatan, sombong itu bisa jadi sifat yang sadar nggak sadar ada dalam diri kita. Nauzubillah. Itu minta semuanya. Gitu. Baik, lanjut. Ya, jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Tapi nanti setelah tawaf selesai ya baru ke situ. Rangkaian umroh selesai baru silakan ke situ. Jangan lagi tawaf saya mau merapat ke Hajar Aswad. Saya mau merapat ke Multazam dulu. Jangan nanti dulu itu ya. Tawafnya dulu selesaiin, rukun-rukunnya dulu diselesaikan. Nah, ini Hijr Ismail termasuk di sini. Jangan lagi tawaf mau masuk. Saya pengen masuk. Saya pengen sholat di dalamnya gitu. Nanti karena itu bagian dari Ka'bah. Sementara sholat tawaf itu mengelilingi sekitar Ka'bah bukan di dalam Ka'bah. Lanjut. Nah, ini makam Ibrahim ya. Ini pengenalan aja deh. Tempat ketika Nabi Ibrahim dulu meninggikan Ka'bah, mundur ngelihat seberapa tinggi, lanjut lagi meninggikan, ya mundur lagi, nah itu pijakannya itu. Baik, lanjut. Nah, bagaimana kita memastikan ya apa namanya tawaf kita sah? Yang pertama eh, suci dari najis dan hadas. Oke, saya mau nanya dulu nih. Ya, yang di sini eh paham perbedaan najis dan hadas? Boleh? Ada yang tahu satu perbedaannya aja, satu aja. Tulis di kolom chat boleh. Hadis apa? Hadas apa? Najis apa? Karena orang suka tuker-tuker. Apa sih hadas? Apa sih najis? Gitu. Pak Siono, masih ingat nggak Pak Siono? Apa hadas? Apa najis? Pak Kanda, contohnya barangkali Contohnya air pipis, Ustadz. itu air air kencing itu apa? Air kencingnya itu najis, Ustadz. Terus yang hadasnya? Pipisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, ini salah satu contoh perbedaan ya. Jadi hadas sama najis itu penting kita ketahui perbedaannya. Najis itu bendanya, air kencing, darah, haid, kotoran, itu najis. Adapun hadas adalah perbuatannya, gitu. Kalau air kencing itu najis, maka hadasnya adalah kencingnya. Kalau kotoran itu najis, maka hadas adalah BAB-nya. Kalau darah haid itu najis, maka hadas adalah haidnya. Saya lagi berhadas nih. Oh, berarti lagi haid. Saya lagi berhadas nih. Oh, saya tadi habis pipis gitu kan? Gitu. Terus yang disebut najis mana? Ya air pipisnya, air seninya gitu. Terus kalau najis, ya Kak Dewi, ingat nggak cara menghilangkannya gimana? Hadas gimana? Masih ingat? Ibu Casmina masih ingat? Baik. Kalau najis, ah, Bersihkan terus mandi wajib. nah, kalau najis dengan membersihkannya, membersihkan bendanya, Mas Caca. Misalnya, ya, ada darah, luka kita dari sepeda nih, nauzubillah ya, jatuh, ada darah.
Itu najis tuh. Cara membersihkannya dengan membersihkan najis tersebut. Tapi kalau hadas, cara membersihkannya dengan ritual. Misalnya, kalau habis buang air kecil, maka eh, cara membersihkan hadasnya adalah berwudu. Kalau habis mimpi basah, maka ya berhadasnya dengan mandi gitu. Setelah haid, ya, maka cara mensucikannya dengan mandi, ya itu dengan ritual, begitu. Jadi tawaf kita dikatakan sah kalau nggak ada najis, nggak kencing, ya, atau nggak kena darah kain ihramnya, gitu kan. Nah, pokoknya nggak ada najis. Termasuk kalau nanti tawaf ada yang kebelet pipis gitu ya, berarti apa tuh? Bernajis apa berhadas tuh? Teh Zalika. Kalau mau pipis berarti berhadas apa bernajis tuh? Nah, itu harus beda, bisa tuh ya bedainnya ya. Hadas ya Pak Ustadz. Ah, berarti berhadas kan? Berarti Iya. kalau udah berhadas, dia nggak sah lagi tawafnya gitu. Nah, jadi Tapi gimana selagi Pak kita Ustadz? Kalau gimana? misalnya kayak gitu kan, kan misalnya posisinya misalnya dalam lagi rombongan tuh kan sedang bertawaf. Kemudian misalnya tiba-tiba, oh iya takut kayak gitu misalnya Pak Ustadz, tapi Iya, mudah-mudahan enggak. Jadi gimana Pak iya. Ustadz melanjutkan tawafnya, diulang lagi atau Jadi bagaimana? jadi buang air kecil dulu, kemudian Iya. wudhu lagi, baru Hmm. melanjutkan putarannya gitu. Oh, Nggak usah jadi diulang, nggak ulang dari awal ya Pak Ustadz? nggak usah Oh diulang iya ya, gitu. ya makasih Pak Nanti Ustadz. biasanya kami suka bagi tugas nih. Saya, Ustadz Fauzi suka bagi tugas. Kalau rombongan semuanya aman, maka kita rame-rame terus bareng-bareng. Tapi kalau di putaran keempat ada salah satu jamaah atau dua tiga orang kebelet nih, nggak bisa nahan deh, beneran nggak bisa nahan deh. Udah deh kebelet. Biasanya kita bagi tugas, Ustadz Fauzi atau saya nganterin ke toilet, kemudian ditungguin wudhu, nanti balik lagi lanjut putaran berikutnya. Begitu ya Ustadz Fauzi ya? Oh Bisa iya, begitu kita makasih Pak atur Ustadz. Tapi nanti. mudah-mudahan lancar semuanya ya Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Nah, dikondisikan ya, makan minumnya dikondisikan, jangan terlalu Ya, banyak. insya Allah Pak Ya, Ustadz. Ini yang khawatir anak saya Pak Ustadz masih kecil, tapi mudah-mudahan nanti enggak. iya, insya Allah, Makasih insya Pak Allah. Ustadz ya. Ya, kemudian menutup aurat. Ini penting nih. Kita sah itu ketika aurat kita terjaga. Maka ibu-ibu khususnya, ciputnya itu pilih yang paling baru deh, yang paling ketat gitu. Ciput ya, ciput nih. Jangan sampai nanti rambutnya kemana-mana tuh. Ya, terus juga pastikan tangan kita ini ya, apa namanya, nggak terbuka. Ini kan aurat nih, ya. Jadi nanti jangan sampai terbuka terus auratnya, gitu. Kemudian kalau ibu-ibu kaos kaki, tadi yang nggak boleh tuh bapak-bapak kaos kaki ya. Ibu-ibu pakai kaos kaki, gitu. Ya, karena apa namanya emang aurat ya. Kalau bapak-bapak hati-hati, makin jalan, makin gerak, makin kendor kain ihramnya. Hati-hati Pak Suyono. Ya, ikat yang kuat tuh, ikat pinggangnya ya di apa di pusar ya Pak Fikri. Bye-bye melorot itu bahaya itu kalau melorot. Lanjut. Tawaf dikatakan sah ketika maaf masih di ini. Ketika di luar batas Ka'bah termasuk Hijri Ismail. Jadi di luarnya. Makanya tadi saya bilang, jangan kita masuk dulu ke Hijri Ismail, jangan. Nanti kalau masuk ke Hijri Ismail ini tuh udah masuk dalam Ka'bah ya. Jadi nggak sah tuh. Tawaf itu di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah, gitu. Lalu 7 putaran itu dimulai dari Hajar Aswad, gitu ya. Saya pengennya mulai aja deh dari ini, dari Rukun Yamani, boleh nggak? Nggak boleh, ya, belum sah itu. Ya, mulainya dari Hajar Aswad, lalu mengkirikan Ka'bah. Nah, jadi balik ke yang tadi Dena Ka'bah boleh, Mas, mengkirikan Ka'bah itu kita di kiri terus Ka'bahnya. Jadi badan kita tuh kiri kita nih itu berhadapan dengan Ka'bah. Jadi nggak boleh muter nanti. Mundur lah, saya mau tawafnya mundur kayak undur-undur gitu. Kagak boleh. Ya, nggak boleh ya. Jadi bahu kiri kita itu mm, eh, menghadap Ka'bah bahu kirinya. Baik, lanjut. Baru dikatakan sah ya. Yaitu syarat sahnya tadi. Tutup aurat, suci dari hadas atau najis.
kemudian mengkirikan Ka'bah dan seterusnya. Lanjut, sunnahnya apa? Dilakukan dengan berjalan kaki. Ada riwayat yang lain dengan romal. Romal itu apa jalan cepat gitu ya di 3 putaran pertama gitu. Tergantung kemampuan, itu sunnah aja. Kemudian ittiba, laki-laki khusus ya sebagaimana di gambar ini, bahunya dibuka bagian kanannya. Ya jadi bapak-bapak itu yang bahunya udah sering nge-gym kan, otot-ototnya kelihatan tuh. Wah, ya bisa nampak lah itu. Ya, berotot. Kemudian memulai tawaf dengan mengusapkan, mencium, meletakkan kening di Hajar Aswad kalau mampu. Tapi ini susah sekali. Ya, maka kita kalau nggak mampu cukup memberikan isyarat dengan tangan yang diarahkan ke Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar gitu kan. Gitu. Hanya isyarat sebagaimana gambar yang terlihat ya. Kemudian sunahnya setelah tawaf sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, balik lagi ke makom Ibrahim boleh nggak, Mas? Setelah selesai tawaf, sholat di belakang ini. Tepat di belakang ini nggak? Nggak juga. Yang penting lurus dengan itu. Kalau tepat di belakang ini biasanya masih padat jamaah. Jamaah masih banyak tawaf gitu. Maka kita mundur agak belakang, agak jauh, itu boleh. Ya, sejajar dengan makom Ibrahim, sejajar dengan Ka'bah gitu. Lanjut, itu sunnah ya. Insya Allah nanti diarahkan bareng-bareng kita. Lanjut. Setelah setelah kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, maka kita minum air zam-zam di lorong antara tempat tawaf dan tempat sa'i. Ya, minum air zam-zam boleh berdiri. Ya, ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya nggak hafal, panjang banget. Ada di buku panduan. Ya, atau nanti kita arahkan, kita dikte ya, diikutin aja bisa gitu. Nanti kan kalau di sana buku panduan digantung ya, dikalung, dibawa masing-masing tuh, dikalungin. Lanjut setelah minum air zam-zam ya. Ini makruh-makruh tawaf ya. Ini harusnya yang tadi nih sebelumnya nih. Makruh-makruh tawaf itu jangan tergesa-gesa makan minum ya. Terlalu lapar, terlalu haus. Tadi Teh Zelika karena gimana ya nanti khawatir ini dan itu ya. Jadi memang nggak boleh kekenyangan banget ya, nggak boleh terlalu lapar banget karena kita butuh energi. Haus juga jangan haus, terlalu banyak minum juga jangan, nanti kebelet kita mau buang air kecil gitu. Kemudian mendorong menyakiti orang lain itu nggak boleh. Tapi mungkin aja kita akan didorong orang lain mungkin ya kedorong-dorong gitu. Tapi jangan dibalas, udah gitu. Berbicara, bercerita yang nggak perlu. Ya, kita lagi lagi tawaf nih ibu-ibu. Lagi fokus keliling-keliling. Tiba-tiba sama jamaah, Bu, itu bagus banget sih gamisnya. Beli di mana? Ya udah nggak usah itu nanti aja, Bu. Ya. Ibu, kayaknya gelangnya mahal tuh. Gak usah. Gak usah cerita-cerita yang lain. Zikir aja, fokus zikir. Ya. Yang makruh juga menutup tangan tanpa keperluan. Ya, kalau ada debu banyak segala macam boleh, tapi kalau nggak ada perlu makruh. Ya, kemudian menahan-nahan tadi ya. Kalau udah kebelet gimana? Ya emang kalau nahan-nahan emang makruh. Jadi kalau udah kebelet izin aja. Saya kayaknya nggak bisa nahan nih. Saya mau buang air kecil, buang air besar, boleh. Daripada ditahan-tahan makruh, nggak khusyuk kitanya. Gagal fokus. Lanjut. Nah, setelah kita minum air zam-zam di lorong itu, selesai tawaf, ya, maka kita lanjut sa'i. Kita berdoa dulu kan, selesai tawaf, doa bareng, ya, doa selesai tawaf, selesai sambil atur napas lah, istirahat sedikit, baru sa'i. Biasanya setelah tawaf juga kita foto bersama ya, Ustaz Fauzi ya, foto bersama tuh depan Ka'bah kita nanti, insya Allah. Jadi jangan mencar-mencar. Ikuti rombongan. Yang terpenting itu, ikuti rombongan. Jangan mencar-mencar. Baru setelah itu selesai tawaf foto bersama depan Ka'bah untuk dokumentasi, bukan niat ria, bukan niat narsis, dokumentasi aja. Bersyukur kita bareng-bareng bisa selesai tawaf. Setelah itu sa'i. Apa sih sa'i? Ibadah yang dilakukan dengan berjalan
atau berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Mulainya di Sofa dulu. Bisa ngelihat di situ ya, di atas tulisan sa'i. Ya, Sofa dulu kita mulai. Bermulai di Sofa, ya, berakhir di Marwah. Gitu. 7. Sofa ke Marwah 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Gitu. Nah begini ya. Terus itu selama 7 putaran. Sofa ke Marwah 405 meter. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini jarang gerak, jarang olahraga, ayo latihan seminggu. Jalan kaki, ya, jogging seminggu nih, biar nggak kaget fisiknya. Ya, Bismillah seminggu bisa, bisa, Insya Allah. Ini kayak Kak Dewi Lestari udah 10 kilo dia. Berapa kilo? 20 kilo kali pernah tuh ya. Maraton dia, Kak Dewi. Nah, jadi Bapak, Pak Kanda yang barangkali ya pernah ada kecelakaan, patah segala macam, ya sekedar Insya jalan kaki lah Allah. ya, latihan fisik, Insya Allah. Iya Ustaz, terima kasih. Mbak, biar nggak kaget, Pak Hermawan ngajak bareng-bareng gitu, Bang Bang Vio juga ya kelilingin Islamic Center gitu, luas tuh masjidnya. Baik, nah nanti sofa Marwah di tengah-tengahnya ada pilar hijau, lampu ya, lampu kanan kiri itu nanti kita lihat itu ada hijau, disitulah tempat kita disunahkan untuk lari kecil. Kan dari sofa Marwah kan jalan, nanti setiap lampu hijau kita lari kecil. Allahumma gfir, warham, watakarrom, dan seterusnya. Baca bareng-bareng kita. Laki-laki aja yang disunahkan. Perempuan kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Ya, ya, laki-laki yang lebih utama. Ah, habis kita di sofa, lanjut marwah. Setiap naiknya kita baca Allahu Akbar, Inna sofa wal marwata min syairillah dan seterusnya. Ya, udah 7 kali. Ya, perlu juga dicek. Ini kita kira-kira sahnya bagaimana nih? Udah sah belum ini? Gitu. Oh, ternyata eh, perlu dicek kesahan kita dalam sa'i. Satu, dilakukan setelah tawaf. Tadi ya, tertib sesuai urutannya. Jangan sampai ngelihat Ustaz Fauzi ini di sekitar Ka'bah penuh, kita sa'i dulu deh. Nggak bisa. Jadi tawaf dulu ya. Tawaf dulu. Tawaf selesai baru sa'i. Lalu yang kedua dilakukan di tempat sa'i. Jangan sampai di tempat sa'i penuh. Kita sa'inya di luar ini aja deh. Di luar Masjidil Haram. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Harus di tempat sa'i. Dilakukan sebanyak 7 kali. Boleh nggak? Saya capek banget nih. Ada sepuh nih, sepuh kita. Ibu-ibu di sini misalnya. Boleh nggak sa'inya cuma 5 kali aja? Nggak boleh. Nggak sah. Yang namanya sa'i tawaf 7 kali. Tapi saya putaran keempat udah nggak kuat saya. Berarti dibantu sama keluarga atau sama kita nanti antara saya atau Ustaz Fauzi nanti dicek ada nggak kursi roda yang tersedia kita sewa atau diambil nanti kalau ada yang gratis misalnya gitu. Kalau sisa putarannya udah nggak kuat lagi gitu. Dibantu didorong maksudnya. Dilakukan berturut-turut tidak terpisah lama. Ya udah deh, putaran ketiga saya tidur dulu. Lumayanlah 1 jam tidur dulu. Jangan langsung ya, langsung berturut-turut. Lanjut, apa aja yang bisa kita lakukan ketika sa'i, sunah-sunah sa'i, ya. Iya, cukup sekali ya. Jadi sa'i itu sekali aja. Ya, nggak perlu berkali-kali. Ya. Kemudian saat mulai melakukan dianjurkan melihat Ka'bah. Jadi yang dianjurkan itu melihat Ka'bah dan berdoa, bukan melihat bukit Sofa atau Marwanya. Kalau melihat sekedar melihat doang, ya oke. Tapi kalau berdoanya menghadap situ, ini yang banyak eh, dilakukan oleh jamaah-jamaah yang nggak ngerti fikihnya. Yang dianjurkan menghadap Ka'bah lalu berdoa. Ya. Lanjut ke berlari kecil di antara 2 pilar tadi sudah saya jelaskan. Lalu berzikir dan berdoa di setiap pemanjat bukit Sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sunnahnya ketika kita naik ya itu mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita lagi mudik nih,
jalur mudik ada yang naik, ya, walaupun naik mobil kita, tapi eh, mengarah ke atas gitu ke puncak ke atau itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah gitu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Man hajja al baita awi atamara dan seterusnya. Nanti ada di buku panduannya. Lanjut. Setelah selesai sa'i, barulah kita bertahallul. Apa itu tahallul? Lanjut. Ya, menggunting minimal 3 helai rambut sebagai tanda mengakhiri larangan ihram. Sama kayak kita awalnya puasa dengan sunnah sahur. Tanda kita selesai puasa dengan makan santapan iftar berbuka. Awal mula kita umroh dengan ihram haram semua yang larangan-larangan. Tanda kita mengakhiri umroh dengan tahallul menggunting minimal 3 helai. Boleh nggak 10? Boleh. Boleh nggak 15? Boleh. Minimal 3 helai dalam mazhab Syafi'i. Jadi bapak-bapak, kalau nanti ada yang umroh 2 kali atau mungkin sempat 3 kali, kalau fisiknya kuat, ya yang pertama itu barangkali 3, 3, 5 helai aja. Nanti yang keduanya mau digundul, gundul, ya disunahkan bagi laki-laki itu. Kalau mau digundulin ya setiap rambutnya jadi saksi ibadah kita gitu. Baik, ini ibadah umroh dari ihram sampai tahalul yang harus kita perhatikan. NTST. Wallahu a'lam bissawab. Selesai sudah rangkaian ibadah kita. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ilham. Barangkali ada yang mau disampaikan teknis sedikit. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih banyak Ustadz Ardi sudah Ya, memberikan sama-sama. paparan yang luar biasa buat kita semua. Alhamdulillah. Ini Bapak Suaranya kecil nggak ya? jelas-jelas Ustadz. Oh ya, aman ya? Mana-mana. Nah, sedikit info untuk Bapak Ibu sekalian. Ini masih masih sehat nggak nih? Masih dengerin kah? Makasih Satu Ustaz, masih sehat. Alhamdulillah. Sedikit ngantuk. sih, Mas. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa lah ya. Lanjut Ustaz. Ini nggak panjang kok. Ada sedikit info dari admin untuk Pak, seragam jamaah laki-laki besok. Bapak Ibu bisa dilihat ini di videonya. Sebentar. Ini ada yang nomor 1 baju gamis K2 udah dapat semua ya untuk bapak-bapak. Ini baju ini dipakai pada saat kunjungan ke Raudhah di kota Madinah. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2 ini kan ada kain batik. Nah, ini nanti dipakai pada saat keberangkatan dan juga city tour untuk kain batiknya, Pak, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Udah kain kain ihramnya seperti yang tadi Ustadz Ardi bilang, jangan dimasukin ke dalam bagasi, tapi ditaruh di tas tenteng karena nanti kita akan mikotnya di atas pesawat. Jadi tiba-tiba, wah, Ustadz, kain ihram saya ada di bagasi. Waduh, nggak bisa diambil karena nanti bagasinya terpisah, Bapak Ibu. Tuh. Lalu ada untuk perempuan. maaf, Mas, Ya, Afwan. siap. Eh, ini bapak-bapak udah jahit kain batiknya semua belum nih? Nah, ya. Sudah dijahit semua, Pak. Sudah. Bapak-bapak. Bapak-bapak, ada yang belum? Nanti mepet-mepet ya waktunya. Ya. Baik. Lagi nyari tukang jahitnya libur Ustaz. Di Pelumpang banyak, Bang. Datang dulu ke sini, Jakarta. Terus baju gamisnya ini Pak Kanda masih di saya karena beliau mudik. Oh iya, Iya, Ustadz. Gamis baik. yang kedua itu. Nah, Ustadz, tadi ada Sama. sedikit pertanyaan nih sebelum kita masuk ke apa seragam perempuannya ini terkait kain ihram. Tadi ada Mas Caca nanya, Mas kalau misalnya kain ihram dicuci boleh nggak biar wangi gitu, Ustadz? Sebelum berangkat, maka semuanya boleh. Sebelum ihram, maaf, sebelum nanti ngambil mikot, semuanya boleh. Kita pakai parfum. Terus juga kita sekarang masuk laundry nih kan? Masuk laundry kan?
Ya, maka eh, di laundry kan pasti wangi tuh. Maka sebelum itu boleh. Nanti yang nggak boleh adalah ketika sudah niat labbaik Allahumma umrotan, nawaitul umrota wa ahramtu biha. Nggak boleh lagi tuh pakai parfum. Ya, sebelum itu boleh. Allahu alam. Siap, Ustaz. Insya Allah. Ya. Jelas, Mas Caca? Alhamdulillah jelas, Mas. Siap. Lanjut, kita untuk seragam perempuannya ada kerudung batik sifon K2 yang warna ungu ini nomor 1 dipakai pada saat keberangkatan dan ibadah umroh. Jadi pada saat berangkat nanti dipakai ini untuk keluaran ibu-ibu. Dan yang kerudung batik silk K2 yang nomor 2 ini kelihatan nggak ya? Nah ini dipakai pada saat city tour. Jadi dia kayak dipakai aja sih. Nanti ada peragaannya pada saat manasik offline ya Bu. Lalu yang ketiga, baju gamis putih K2 dipakai pada saat keberangkatan dan ibadah umroh yang baju putih ini. Lalu, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait seragam. Mas, itu yang gamis hitam memang dapat lagi dari eh, travel. Gamis hitam yang mana, Bu? Oh enggak, pribadi gitu kan ada pas kunjungan Rodo gamis hitam sama kerudung itu gitu. Oh enggak, ini buat laki-laki, Bu, yang hitam. Oh iya, makasih Mas. Ya, jadi yang laki-laki pada saat ke Raudo nanti pakainya yang gamis warna hitam ini. Kalau perempuan nanti biasanya ada ya ini yang kerudung batik atau nanti bisa menyesuaikan dari admin. Ya, iya Mas, makasih Bukan lagi infonya. ya. Siap, Bu. Lalu, Assalamualaikum Mas Ilham. ya siap. Waalaikumsalam, Ibu. Ah, ah. Itu kalau yang ada kayak jubah ungu Ya, itu kita dapat juga kah? di ungu yang mana, Bu? Yang nomor 1 ini kah? Iya. Iya, itu dapat, Bu. Dari admin kemarin sudah dikirim belum ya? Ah, belum. Oh ya, nanti saya follow up ke admin biar diinfokan ya, Bu. Oke. Terima kasih. Sama Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Amin Allah. Nah, ini ada sedikit informasi yang mungkin menyenangkan ya. Karena mungkin ada yang mau bawa oleh-oleh lebih atau mau bawa air zam-zam lebih. Nah, kita dapat bagasi 23 kilo 2 piece. Jadi satu orang bagasinya 23 kilo kali 2. Sekitar 46 kilo. Bukan just tip Wah, kalau mau just tip bisa Ustadz Ardi ya. Just tip ini kurma. kayaknya nih. Bukan just Buka just tip. Just tip gaya Al-Baik. mahasiswa nih, Ustadz Fauzi nih just tip. Just tip al baik. Just tip Al-Baik ya Ustadz. Masya Jadi nanti Allah, bisa Masya Allah. dikondisikan untuk kepulangan. Kalau kepergian sih, kalau keberangkatan juga sama. Berangkat pulang kita bagasinya 23 kilo, 2 piece. Cuman biasanya banyak jamaah itu yang beranak pada saat setelah umroh untuk kepulangan. Gitu. Nanti dikondisikan, jangan lupa bagasi dibawa pada saat manasik offline ya, Bapak Ibu. Karena berangkatan kita pesawat jam 9 pagi di hari Jumatnya itu tanggal 11 April. Jadi pada saat manasik offline, bagasi dikumpulkan, kita bawa dari pihak travel yang membawa ke bandara. Nah itu kita biasanya early check-in. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin bagaimana check-innya dan lain-lain itu. Lalu untuk Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor dan buku kuning harap dibawa ya Bapak Ibu untuk keperluan check-in dari pihak travel. Gitu. Mas, kemana tuh? Ya, Mas, maksudnya pas manasik offline itu bawa koper yang besar. ya yang udah jadi sudah di packing Bu. Tuan kita. Bagasinya. Oh iya iya. Ya, jadi di packing, disiapin untuk laki-laki. Ihromnya jangan dimasukin ke bagasi ya, jangan dimasukkan ke bagasi. Jadi dibawa di tas kabin aja. Nanti bagasinya dibawa, dikumpulkan di manasik offline. Nanti kita yang urus bagasinya, Bu. Bapak dan Ibu. Iya, Itu. makasih infonya. Ya, kalau misalnya bagasinya mau ditandain sama menggunakan tanda spesifik dari masing-masing personal boleh. Misal ditambahin foto, ditambahin apa, terserah. Gitu.
Untuk manasik offline-nya, insya Allah di tanggal 10. Untuk jamnya sekitar ba'da sholat maghrib, sekitar jam 18.30. Untuk tempatnya akan diinfokan lagi oleh admin, insya Allah di daerah Hotel di Kelapa Gading, Bapak Ibu. Itu, Jakarta. Di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Mungkin ada pertanyaan lain terkait eh, fikih umroh atau teknis lainnya, Bapak Ibu? Atau sudah mengantuk semua? Persiapan sholat Nah, zuhur? sudah lapar itu. Sudah lapar? Makan siang? Mas, Siap, Ustadz Fauzi tuh. Fauzi udah open mic. Fauzi. Silakan Ini Fauzi. kayaknya ada yang nanya di itu Mas, di obrolan ini ada yang nanya Bu Oh, di chat. Zelika Oh ya, Pak tentang Ustadz. fikih umroh ini. Ya, ya, Pak Ustadz. Ini pertanyaan buat Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kalau pakai sepatu kaos kaki tawaf yang berjahit boleh tidak untuk laki-laki? Boleh, boleh. Tadi termasuk penjelasan yang banyak dipahami kurang tepat adalah semua yang berjahit tidak boleh. Nah, ini kurang tepat pemahamannya. Jadi yang dimaksud nggak boleh itu adalah yang memang betul-betul kayak apa namanya berbentuk pakaian body gitu ya. Misalnya menggunakan gamis yang seperti saya pakai ini, menggunakan kemeja berbentuk badan. Kalau kepala berarti berbentuk kepala, kayak yang dimaksud adalah peci. Terus celana bentuk kaki, paha gitu. Nah, kalau sepatu itu kan eh, apa namanya? Selagi dia nggak sampai ke mata kaki, penjelasan para ulama itu boleh di bawah mata kaki gitu. Ya, tapi yang lebih aman ya secara fikih lebih baik pakai sendal saja. Makanya saya juga termasuk nih rencananya mungkin pakai sendal kalau saya nanti berangkat itu. eh karena kebayang itu bakal repotnya nanti ketika apa namanya eh karena sepatu kan biasanya tinggi tuh. Nah, lebih baik pakai sendal gitu. Jadi tidak semua yang berjahit serba nggak boleh enggak. Karena kain ihram pun kan semuanya hasil jahitan itu kan. Yang dimaksud berjahit adalah yang memang membentuk seperti bentuk tubuh gitu. Saya izin nanya mewakili barangkali ada yang masih penasaran tentang koper ini Mas. Ya, Kan ini 2 piece ini ya, 2 3 kilo. Nah, kalau koper dari K2 itu kan satu ya, kisaran 23 kilo itu di koper yang itu kan, ya. yang dari K2 kan. Berarti kalau jamaah dari mulai berangkat udah ada yang bawa 2 koper, itu nantinya seperti apa? Apakah disediakan sarung kopernya atau ada stiker khususnya gitu. Itu yang berangkat. Karena kalau yang pulang kan tadi ya biasanya beranak itu udah hal biasa lah itu hal beranak ketika pulang umroh gitu kan. Ada yang beli koper baru, ada yang mungkin packing termasuk ya packing yang pakai kardus itu diizinkan atau enggak begitu. Ustaz Fauzi juga barangkali bisa bantu nanti jawab. Ya, Mewakili yang lain barangkali ada yang mau nanya juga. ya. Untuk bagasi, terkait bagasi, kalau dari kita nanti misalnya saya mau ini Ustadz, minta stiker dari kita, disediakan stiker Ustadz. Nanti kalau misalnya Mas mau apa namanya, ada sarung koper lagi nggak? Nah nanti itu disiapkan. Nanti info lengkapnya akan diinfokan sama admin terkait sarung kopernya, mengetahui stoknya ada apa enggak. Nanti kita infokan lagi Ustadz. Itu. Nah untuk kepulangan biasanya itu nanti kalau misalnya ada yang Pak Ustadz saya nggak mau bawa koper, saya maunya bawa tas tenteng, tapi tas tentengnya dimasukin bagasi. Misal tas tenteng yang dari plastik itu Ustadz, nah itu nggak boleh dari maskapai, biasanya harus dimasukkan ke dalam dus. Nah biasanya itu ada biaya tambahan di bandara, gitu Nah, Ustadz. itu biaya masing-masing ya berarti ya, Nah ya Mas. itu biaya masing-masing. Kalau misalnya ada penambahan dus, nah itu biasanya packingnya sekitar berapa ya Fauzi biasanya ya? Kalau di Madinah tuh yang di Tergantung bandara itu. tergantung besaran dusnya Mas. Biasanya kalau misalkan yang paling kecil itu sekitar 20-an real, ada yang gede itu bisa sampai 50 real gitu.
Ya. Jadi kisarannya sekitar 20 sampai 50 rial untuk dusnya aja ya Ustadz. Itu biasanya udah sama Iya, wrapping. betul. Udah sama di wrapping Enggak, sama yang itu dusnya aja. oh Dusnya aja, dusnya aja wrapping ya. udah beda lagi harga. Kalau Ah, wrapping beda lagi ya. Cuman beda biasanya lagi. itu yang jualan dus yang apa tukang wrapping ya Fauzi ya. Iya, biasanya jualan dus emang tentang wrappingnya itu juga. Ya, itulah. Sekalian biasanya mereka. Tuh. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu, silahkan. Nanti untuk teknisnya lebih rinci di offline ya, Mas, insya Allah ya. Ya, nanti kita Perjalanannya. bahas lagi offline-nya, Ya, bahas teknisnya nanti untuk yang online ini, fikihnya nanti insya Allah akan langsung diupload ke YouTube Ustadz. Nanti linknya akan di-share insya di Allah. grup. Insya Allah, insya Allah. Bismillah, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, nanti boleh bertanya secara langsung di grup ya Ustadz. Insya Allah Ustadz Ardi standby, admin standby, Boleh. juga insya Allah standby. Jika ada Insya Allah, insya Allah. kita tutup Ustadz ya. Baik, baik. Kita tutup. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Sekian akhir dari manasik online ini. Mohon dijaga kesehatannya selama di sana, di Indonesia, karena di sana banyak sekali perbedaan cuaca yang mungkin panas ya, Ustadz Fauzi di sana. Jadi diharapkan sudah memulai kebiasaan-kebiasaan kecil, jalan kaki, banyak minum air, dibiasakan. Dan juga jangan telat makan ya. Baik, Assalamualaikum. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Iya, Pak Ustadz. semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Mas Ilham Sama-sama. semuanya, Mas Fauzi. Sampai jumpa Izin insya shift Allah. ya. Ya. Sampai ketemu nanti insya Allah.